Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Azmi, NPM saya 1842171, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap kinerja perusahaan. Langsung masuk aja ke pembahasannya. 125 yaitu dengan judul Web Best Impression Management Salient Feature for CSR Disclosure Prominence. Untuk latar belakangnya, perusahaan dituntut untuk melangsungkan atau melakukan kegiatan tanggung jawab sosial kepada pemangku kepentingan sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007, yaitu menyatakan bahwa perusahaan yang kegiatan operasional berkaitan dengan sumber daya alam wajib untuk melakukan tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Perusahaan tidak hanya melakukan tanggung jawab sebatas single bottom line, tetapi juga harus bertanggung jawab terbatas pada triple bottom line. Maksudnya di sini perusahaan itu sudah tidak hanya fokus kepada profit saja, melainkan harus fokus ke tiga, yaitu profit, people, dan planet. Yang berarti bahwa perusahaan tidak hanya fokus pada keuntungan saja, melainkan juga harus mementingkan kesenjangan sosial dan memiliki kepedulian dengan lingkungan sekitar. Ini menurut Wibisono tahun 2007. Meningkatkan informasi mengenai CSR dapat menarik perhatian investor, karena investor menjadi lebih paham dan mengenal CSR untuk dapat memberikan keputusan investasi yang menguntungkan bagi perusahaan dan menciptakan kinerja pasar modal yang lebih baik. Nah, saat ini investor itu untuk melakukan investasi sudah melihat bagaimana sih perusahaan itu dalam melakukan tanggung jawab sosialnya. Jadi sebagai perusahaan itu harus membangun citra yang baik terhadap investor, yaitu dengan melakukan pelaporan berkelanjutan untuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat melalui web, entah itu website perusahaan ataupun sosial media lainnya. Agensi penelitiannya, saya mengambil BP Jam Sostek meraih penghargaan Bronze Medal pada kegiatan Asia Sustainability Report Award atau ASRA pada tahun 2020. ASRA adalah ajang penghargaan yang bergengsi untuk pembuatan laporan berkelanjutan oleh lembaga ataupun perusahaan. Para investor diminta untuk lebih memperhatikan kinerja keberlanjutan yang dilakukan oleh perusahaan. Maka daripada itu, laporan berkelanjutan adalah sarana yang penting dalam menyampaikan cara perusahaan dalam mengawasi isu-isu hangat mengenai ekonomi, lingkungan, dan sosial. Untuk dependen penelitian saya adalah kinerja perusahaan. Jadi menurut Mulyadi pada tahun 2001, kinerja itu merupakan istilah umum yang dapat dimaksudkan untuk menampilkan sebagian atau seluruh aktivitas dari organisasi pada periode tertentu. Kinerja perusahaan adalah hasil dari keputusan yang diambil oleh pihak manajemen yang dilakukan secara terus-menerus, menurut Helfert tahun 1996. Kinerja perusahaan dapat menjadi ukuran tingkat keberhasilan untuk mengetahui baik atau tidaknya pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen terhadap langkah awal tercapainya tujuan perusahaan. Perusahaan dapat dikatakan berhasil dalam meningkatkan kinerjanya jika terlihat adanya peningkatan laba atau pendapatan berkelanjutan. Pengaruh yang dapat membuat perusahaan mempertahankan keberlanjutan labanya adalah kemampuan perusahaan dalam menjaga hubungannya dengan pemangku kepentingan, menurut Barnett dan Solomon tahun 2012. Untuk model penelitian terdahulu, saya mengambil beberapa model penelitian terdahulu mengenai kinerja perusahaan. Di sini sudah saya gabungkan beberapa penelitian terdahulu. Yang pertama, Ali, Chang, Nasem, dan Ahmad pada tahun 2019, yaitu hubungan antara CSRD dengan kinerja perusahaan, serta peran struktur kepemilikan hubungan ini di China. Jadi untuk penelitian dari mereka, yaitu variabel yang digunakannya adalah Tobin Key, EPS, Return on Asset, jumlah aset, jumlah karyawan, umum perusahaan, disclosure scope, dan organisasi status. Analisis regresi menegaskan bahwa setelah mengendalikan ukuran perusahaan, hubungan antara pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dan kinerja perusahaan
itu berhubungan positif, tetapi hubungan negatif dalam kasus IPS. Kinerja dan struktur kepemilikan juga berhubungan signifikan negatif. Dari penelitian ini, struktur kepemilikan dapat memoderasi hubungan antara kinerja perusahaan dan CSRD. Yang kedua adalah penelitian dari Hussein dan Ortman pada tahun 2012 yang melakukan pengembangan dengan menambahkan variabel komite audit independen, komite audit ahli, rapat komite audit, beberapa variabel kontrol yang digunakan berupa ada ukuran, ada umur perusahaan, leverage, profitabilitas, top 20, directorship, big four, dan hutang perusahaan. Dan ini juga dilakukan oleh Cerdari tahun 2011 dan Al-Manesher et al. Tahun 2012. Selanjutnya, Bird dan Bhattacharya tahun 2015 yang melakukan penelitian berhubungan dengan tata kelola perusahaan dengan kinerja perusahaan, di mana variabel independen yang digunakannya adalah ukuran dewan, direktur independen, CEO duality, dan kepemilikan. Selain variabel di atas, Bird dan Bhattacharya tahun 2015 memiliki variabel pendukung lainnya, ini frekuensi rapat dan kehadiran dalam rapat. Dan selanjutnya untuk penelitian lainnya adalah penelitian Amran tahun 2011, yang mana pada penelitian ini itu mempelajari hubungan antara karakteristik dewan dan kinerja perusahaan Malaysia menggunakan metode data panel. Variabel dependen penelitian ini itu menggunakan Tobin Key, dan variabel independen yang digunakan yaitu ukuran dewan direksi, direksi independen, direksi berpendidikan, direksi berkualifikasi profesional, leadership, hutang umum perusahaan, dan ukuran perusahaan. Nah, hubungan variabel independen dan dependen. Jadi untuk jurnal saya itu adalah independennya pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSRD, dan dependennya kinerja perusahaan. Jadi untuk hubungan variabel independen dan dependennya, yaitu pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan berbasis web, merupakan fitur yang digunakan perusahaan untuk menyampaikan informasi mengenai tanggung jawab sosial perusahaan yang berkaitan dengan kinerja pasar modal. Jadi untuk kinerja perusahaan di sini adalah kinerja pasar modal perusahaan, yaitu dengan menghitung saham perusahaan, nilai pasar saham perusahaan. Diproyeksikan dengan perputaran saham, nilai pasar, penyebaran saham perusahaan, dan proyeksi kinerja pasar modal seperti perputaran saham, nilai pasar, dan bid-ask spread yang telah digunakan pengungkapan sukarela, khususnya pengungkapan berbasis web. Ini menurut Rahman dan Depreseni tahun 2010. Blumley et al. Juga menyatakan bahwa adanya hubungan positif yang kuat antara kualitas pengungkapan lingkungan secara sukarela dengan nilai perusahaan. Riset dari Chong dan Rahman tahun 2019 menyatakan bahwa pelaporan tanggung jawab perusahaan melalui fitur web mempengaruhi share turnover secara signifikan dan positif. Pelaporan tanggung jawab perusahaan melalui fitur web juga berpengaruh signifikan dan positif terhadap nilai pasar, namun berpengaruh negatif terhadap average bid-ask. Hasilnya menunjukkan bahwa investor melihat pelaporan berkelanjutan perusahaan melalui situs web secara positif dan menilai nilai pasar perusahaan. Untuk model penelitian dan hipotesis, di sini independen saya ada satu, yaitu pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan berbasis web. Namun untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan berbasis web ini kita menggunakan 4, yaitu ada lokasi, aksesibilitas, media, variasi, extent. Dan untuk variabel kontrolnya itu ada pertumbuhan, size in book value, performance beta independent, audit top, solvency share issue, top 20 shareholders, dan umur perusahaan. Untuk dependennya adalah kinerja perusahaan yang diukur melalui share turnover, nilai pasar, dan average bid-ask. Sekian aja penjelasan saya mengenai proyek UTS Seminar Akuntansi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.